selamat datang di Foscom. Gokil. Teman-teman, selamat datang kembali bersama gue Arik. Di episode pertama ini, gue akan ngebahas tentang dunia perkuliahan yang pastinya relate dengan kalian semua. Gue akan nemenin kalian dengan obrolan yang asik dan juga nggak bertele-tele. Di episode pertama ini, kita akan ngebahas tentang seberapa penting sih kuliah buat lo. Karena gue yakin, kita semua punya perspektif yang berbeda tentang pendapat tersebut. Maka dari itu gue gak sendirian. Gue akan panggil bintang tamu yang super duper keren, super duper kece, yang pastinya udah masuk akademisi juga dia ikutin. Terus juga dunia entertainment, dunia sport dan lain-lain maybe. Langsung saja kita panggil Eki. Halo semua. Halo. Eki luar biasa. Apa kabar, Eki? Long time no see. Parah ya, Gokil. lama. Beda banget Ki, gue liat-liat Ki. Apa ya beda? Dari semenjak 14 tahun yang lalu kayak. Jadi gini, Rik. Kelamaan. Oke, Ki. Boleh dikenalin dulu nggak, Ki? Lo tuh siapa? Nama, umur, dan segala macam. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama gue Eki. Gue punya nama panggung juga. I go by the name by Preacher. Itu nama panggung gue sebagai DJ. Teman-teman. Preacher sebagai DJ. DJ, musician juga gue sebagai preacher gitu. Sama ada, gue lagi menggeluti sekarang dunia desain grafis. Ya. Dunia desain grafis, Ki. Yes. Gila, lu sih kayak dia bakal jadi panutan buat gua juga pribadi. Semoga. Sebagai yang anak baik muda ya, yang pastinya. punya ambisi besar yang pastinya pengen coba banyak hal gitu loh, Ki, kayak apalagi dapat opportunity kayak gitu ya, pasti bakal kita tekunin. Itu beruntung sih, itu sebuah Gokil lagi. keberuntungan. Ki, kalau Yes. boleh tahu nih, kesibukan lu sekarang tuh apa aja, Ki? Kesibukan gue yang terutama pastinya gue kuliah ya. Itu pasti. Itu udah harus, itu udah wajib. Ya. Selain kuliah, di sela-sela kuliah karena kuliahnya juga nggak terlalu padat, gue ngambil ada beberapa kerjaan-kerjaan juga lah. Freelance as a graphic design, as a DJ juga, as a musician. Gue lagi ongoing ada project music. Mau bikin EP, mini album gitu buat nanti awal tahun lah. Bisa ajak-ajak kali. Kalau Bisa dong, boleh. Biar gua gitu, Apa tuh? DJ. Oh, DJ. Boleh. Oke, Ki. Boleh diceritain gak nih, Ki, apa aja alasan utama atau motivasi lu untuk cemplung di dunia perkuliahan ini, Ki? Padahal lu tahu sendiri passion lu tuh sebenarnya mungkin ya, Ki, ya, gua nggak tahu, lebih ke arah non akademis ya. Iya. Ya, Apa betul, sih, Ki, betul. motivasi lu untuk bisa cemplung ke dunia akademis ini? Jadi sebenarnya yang pertama ya, awal-awal dari gue lulus tuh sebenarnya gue udah pengen banget buat masuk yang namanya DKV. Pokoknya DKV. yang seputar seni lah. Iya. Gitu. Cuma ada beberapa kesempatan gue ketolak. Terus gue pikir lagi kayaknya kalau misalkan gue fokus ke seni doang itu bakal sulit gue ke depannya I see. kan. Iya. Jadi itu kenapa gue ngambil ke kuliahnya. Jadi untuk support nih. Iya. Kebetulan yang gue ambil juga sama kan, ilmu komunikasi. Bener. It's gonna be like supporting each other aja. Yes. Di seninya gue dapet, Yes. di komunikasinya dapet juga. Iya, karena menurut gue juga banyak dari kita yang pengen kuliah sebagai bahan bakar untuk kita nunjang karir kita gitu ya. Betul Kedepannya. banget. Itu yang gue lakuin. Gokil. Oke, Ki, ini ada pertanyaan berikutnya. Boleh. Menurut lo nih, Ki, apa yang lo bisa dapat dari kuliah yang menurut lo nggak bisa lo dapetin dimanapun? Apa aja? Itu it's gonna be a tough question ya. Karena menurut gue sekarang kita bisa dapetin ilmu dari mana aja. Yes, bener banget. Cuma dari kuliah, selain ilmu ya pasti. Karena di kuliah kita belajar secara teori dan lain-lain segala macam. Relasi sih, Rek. Relasi, that's the number one Iya. factor sih buat. Kayak gue kaget aja gue bisa ketemu sama lo gitu kan. Itu sebuah relasi. Lo Iya, punya iya, temen, bener. gue bisa temenan sama temen lo, itu relasi lagi. Iya. Itu menurut gue cukup membantu lah ya. Nge-build up jaring laba-laba lu untuk nanti ke depannya lah. Betul banget. Gokil, Ki. Gue setuju banget. Tapi sebelum ke situ, gue juga pengen appreciate buat lu yang udah hadir di acara Super Duper Keren ini, Eki. Terima kasih banyak. Aman Walaupun tadi aja. sempet rada ngaret-ngaret sedikit, tapi gue amat berterima kasih, terutama panitia semua di sini berterima kasih pada Eki. Tepuk tangan dulu buat Eki. Luar biasa. Oke, Eki. Tanggapan lo nih, Ki, mengenai perspektif orang di luar sana yang nganggep kalau kita tuh bisa sukses tanpa harus kuliah dan gelar sarjana belum tentu dapat kerja. Itu gimana, Ki? Gue setuju nggak setuju ya sebenarnya. Once again, Iya. this is the tough Iya, this is gonna be a tough question. Gue nggak tahu mau jawab. Iya, benar. Kayak kalau misalkan ngeliat perspektif dari orang tua ya, ini kita kan ya mahasiswa juga masih ada di bawah ketiak orang tua iya. lah ya, istilahnya. Itu menurut gue apa ya, sarjana pasti orang tua selalu bilang kayak ya sarjana tuh penting, gelar sarjana penting At segala least macam. sarjana. Yes, itu. Cuma
gue pronya di situ. Gue menurut gue orang tua gue, my parents have a good point gitu soal itu. Yang menurut gue kontranya adalah sekarang menurut gue lu bisa dapetin apa aja dari internet sih. Bener sih, digitalisasi ya. Yes. Iya, Kayak gue belajar semua, Rick. Kayak musik, terus secara seni, secara desain grafis, itu gue otodidak full internet. Iya. Gue tuh termasuk orang yang menyesal mungkin kayak, karena baru-baru ini mungkin gue baru pengen belajar tentang lebih jauh lah tentang dunia digital sekarang kan, apalagi semuanya sekarang udah serba internet ya Ki ya. Yes, Lu betul. bikin musik tinggal buka web, Betul. lu ngapa-ngapain tinggal buka web. Jadi Betul, kayak, betul. aduh kenapa nggak dari dulu gitu kan, dari semenjak Andovi masih ngomong YouTube. Itu Itu kan kayak, itu kenapa benar. dari dulu Itu ya? ada bener ya, Iya. ada bener. Oke Ki, menurut lo nih, apa aja keuntungan yang bisa lo dapetin ketika memilih kuliah? Oke. Keuntungan yang bisa lo dapetin. Oke. Tadi gue udah mention ya, keuntungannya pertama relasi. Yes. Kedua, gue belajar tentang, karena gue sendiri mahasiswa komunikasi ya. Ya. Gue belajar base-nya communication tuh apa, how to be communicate with person secara bagus tuh gimana. Benar. Itu ya fundamental itu sih yang perlu. Selebihnya ya tadi relasi, terus gimana cara lo prakteknya. Menurut gue kuliah lo bakal menemukan banyak orang sih, kayak gue ketemu lo yang musisi Iya, juga iya, sama passionnya, atau gue mungkin ketemu orang yang agak beda sama gue tapi dia mau belajar, gue bisa sharing juga. Itu sih keuntungannya Jadi buat gue. bakal jadi bagian exercise lu untuk lu bisa praktis nanti lu praktekin di dunia pekerjaan nantinya. Yes, betul Oke. banget. Itu kayak awalan aja nih, awalan dari sebelum dunia kerja, gue mulai ya di kuliah. Iya. Kayak kita pernah ada project bareng kan waktu itu Pernah. kan, yang belum upload itu, yang belum dirilis itu. Iya. Itu kan juga sebuah kayak salah satu, kita baru kenal tapi kita langsung bisa professional as a musician pada saat itu. Itu sih, Rick. Itu keuntungan juga menurut gue. That advantage. Jadi lebih ke sebenarnya teman-teman juga boleh ngebuletin dan nggak ada jawaban yang benar dan salah juga gitu kali Ge. Betul. Lu mau kuliah dulu atau lu mau kerja dulu ya terserah. Cuman at least di sini yang bisa gua kasih tahu sama Eki buat teman-teman semua, tetap ngejar passion yang pengen lu kejar dan Iya, tetap iya. satu goal sama tujuan lu sendiri. Betul. Sesuai. As long kita work hard pasti bakal kita dapat. Bener, sesuai Yes. sama apa yang lo suka, itu pasti jalan sih pasti. Oke Ki, menurut lo nih Ki, ada nggak sih perbedaan kesempatan karir antara orang yang kuliah dengan yang enggak kuliah? Bagaimana pandangan lo terhadap kasus tersebut? Kesempatan karir. Kita mau bahas dari yang company-nya as a Apa company aja? As atau general aja? As general. Iya, as Oke. general aja. Gue bakal membagi dua ya. Karena gue sendiri I consider myself as a artist, as a seniman. Tapi di situ gue nggak perlu belajar intinya banget gitu menurut gue. I see. Gue bisa belajar dari itu dari manapun. Iya. Mungkin kalau untuk yang ke arah company, untuk yang lo mau jadi corporate segala macam, mungkin lo membutuhkan itu sih, Rick. Karena kalau dari poin di awal tadi ya lu bisa belajar dari kehidupan lu sehari-hari lah ya. Lu bisa practice every day, every morning, setiap lu bangun atau setiap lu ketemu teman-teman lu kayak gitu ya. Karena nggak ada yang tahu juga kan hari ini bakal kejadian apa, kita bakal belajar apa ya. Belajar dari kehidupan sehari-hari sih. Benar-benar gitu. Oke Ki, next question. Boleh. Buat lo nih Ki, apa yang lebih penting Ki? Gelar atau kemampuan? Oke. Balik lagi ya, gue ngebahas dari sisi gue as a seniman ya. Menurut gue skill penting sih. Skill penting. Skill penting. Gue setuju. Kalau misalkan gelar itu sebagai plus point aja, itu sebagai tambahan poin aja untuk advantage lu kayak, iya gue punya skill ini, gue juga punya gelar nih, gitu loh. Kalau misalkan kayak fokus ke gelar aja tanpa lo ngembangin skills, ya mungkin itu yang ada sekarang di internet kali ya. Lu udah sering banget lah lihat di FYP atau mungkin di Twitter atau di mana kayak ngebahas ini gelarnya udah S2 tapi susah dapat kerja segala macam. Ya mungkin karena lo nggak ngasah skill lo. Iya. Apapun itu ya, mau hard skill mau soft skills, it matters menurut gue. Itu penting sih. Ya bahan bakar lu aja lu nggak isi sesuai sampai akhirnya lu mau sampai tujuan lu pun ya lu nggak sampai karena emang bukan bisa dibilang apa ya Ki ya bahasanya ya, lu nggak belum kapasitinya. Iya. Itu kayak 50-50, itu complementary aja sih. Kayak betul, skill lo di 50%, ya gelar lo 50%-nya lagi biar jadi 100%. Itu sih menurut gue. Oke Ki, pertanyaan terakhir nih Ki ya. Boleh. Apa pesan lo buat temen-temen yang masih ragu mau kuliah atau enggak, dan apa yang harus mereka pertimbangkan? Oke. Kalau lo punya kesempatan, menurut gue ya, kalau kita punya kesempatan, kalau memang di
punya kesempatan secara finance, mungkin secara Yes. waktu dan lain-lain, kalau memang bisa menurut gue ambil sih. Karena yang tadi gue bilang banyak plus poin yang bisa diambil. Karena ya balik lagi ini kan kita hitungannya masih mahasiswa ya, masih ada siswa. Kita masih perlu belajar. Menurut gue kampus atau kuliah itu adalah tempat kita untuk belajar apapun sih, Rick. Secara bersosialisasi, secara teori dan lain-lain, praktis dan lain-lain. Itu menurut gua kampus tuh salah satu tempatnya yang dimana jadi kita harus ngambil kalau punya kesempatan. Oke. Jadi maksud lo di sini mungkin setiap ada kesempatan sekecil apapun lo maksimalkan gitu Ki ya. Ambil. Oke teman-teman, nggak kerasa kita udah di penghujung acara. Terima kasih banyak buat Eki yang udah ngejawab semua pertanyaan dari gue, Ki. It's an honor buat ngadain lu hadir di sini di acara perdana gue bersama teman-teman gue di Foscom 16. Thank you Terima banget. kasih Gue juga berterima kasih sama teman-teman Foscom semua, sama Yes. lo, sama kru-kru semua udah mau ngundang gue buat sharing. It's an honor for me. Ya, ingat teman-teman yang harus perlu kalian ingat banget di sini nggak ada jawaban yang benar atau salah, as long kalian tetap satu sama passion kalian tetap serius sama goals kalian dan yakinin diri kalian kalau nggak ada yang bisa ngalangin kalian. Oke, itu aja buat episode kali ini. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di episode Foscom berikutnya. Bye bye.